kasih pimpinan. Pandangan fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung 2025 disampaikan oleh Hinca Panjaitan 13, nomor anggota A526. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat serta hadirin yang saya hormati, juga para calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc yang barangkali mengikuti dan menyaksikan rapat ini. Salah satu kewajiban konstitusi DPR RI adalah memilih dan menetapkan Hakim Agung sebagaimana diatur dan ditetapkan di dalam pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Apa yang kita kerjakan 1 minggu terakhir ini mendapat perhatian publik yang sangat besar. Dan karena itu fraksi Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR, juga pimpinan Komisi 3 dan kita semua yang bisa menuntaskan tugas konstitusi kita sehingga hari ini mengambil keputusan. Bagi fraksi Partai Demokrat, mencari Hakim Agung agar genaplah perintah undang-undang 60 Hakim Agung bisa kita penuhi sebagai benteng keadilan. Hakim Agung juga manusia biasa, yang membedakannya hanyalah ia diberi palu dan toga. Selebihnya, mereka punya hasrat dan kelemahan yang sama seperti kita manusia biasa. Bedanya, kalau mereka salah, yang rusak adalah keadilan satu negara. Maka hari ini kita akan mengambil keputusan yang bersejarah untuk memastikan dan melengkapi para Hakim Agung yang menjadi benteng keadilan di tengah sorotan publik kepada lembaga ini, karena juga mengalami banyak kasus yang dialaminya. 39 hakim terjerat kasus korupsi dalam 15 tahun terakhir. Ada 31 yang ditangkap KPK, juga Kejaksaan Agung menangkap 8 lagi, dan seterusnya, macam-macam jabatannya. Jika seandainya ini terjadi di perusahaan, saya kira perusahaan itu sudah lama bangkrut. Tetapi Mahkamah Agung kita, Mahkamah Agung tetap berdiri, hanya wajahnya saja makin sulit kita lihat jelas. Namun demikian, fraksi Partai Demokrat percaya bahwa di antara mereka yang duduk di ruang sidang, masih ada yang memaknai profesi ini sebagai beban moral, bukan sekedar tangga karir, yang tahu bahwa memutus perkara adalah urusan sejarah, bukan urusan honor semata, yang ketika menulis putusan masih sempat bertanya, apakah ini adil atau hanya terlihat adil. Di tangan mereka lah sisa harga diri institusi ini digantung penuh harap. Mungkin banyak orang akan melihat ketika kita bicarakan ini seakan-akan kitalah paling benar. Tentu bukan. Bukan itu masalahnya. Tapi kita percaya, kita ingin mendapatkan Hakim Agung yang betul-betul memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan tentu kita harus serius tentang ini. Bagi kami, tentu terus berupaya membangun trust dari masyarakat agar menjadi tauladan dan memberikan keteladanan oleh Hakim-Hakim Agung ini adalah harapan. Kemarin, 15 September 2025, yang kalau dihitung, itu tanggal lahirnya Hakim Agung Bismar Siregar, 15 September 1925. Ia sudah wafat memang, lahir di Desa Baringin, Sipirok, Tapanuli Selatan. Tentu meninggalkan catatan panjang tentang keteladanan. Begitu juga Artijo Arkostar yang tetap kita ingat. Apa yang kita ingat dari mereka?
bukan soal karir mereka yang melesat cepat, tapi karena keadilan di tangan mereka terasa benar-benar ada dan nyata. Pimpinan yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak juga berkontemplasi sebelum kami mengambil keputusan tentang siapakah Hakim Agung yang akan kita setujui. Saya mulai dengan agak jauh terbang, Amerika Serikat. Amerika Serikat baru saja kehilangan seorang hakim yang bahkan mungkin lebih mirip seorang ayah daripada seorang pengadil. Ia bernama Frank Caprio, meninggal Agustus lalu. Membuat ribuan orang, bahkan jutaan dari berbagai negara ikut merasa kehilangan, termasuk saya. Dia hanya hakim di pengadilan negeri Providence, Rhode Island, Amerika Serikat. Namun ia dihormati dan disayang karena hukum yang ditegakkannya tidak pernah meninggalkan rasa takut ataupun dendam. Keadilan di tangannya terasa dekat dan hangat, persis seperti seharusnya wajah seorang yang memang layak disebut wakil Tuhan di muka bumi. Saya kira ini kesempatan emas untuk menceritakan ini sebagai teladan untuk para calon hakim agung kita yang akan kita tetapkan. Hakim asal Rhode Island ini dikenal lewat momen-momen viral penuh sisi kemanusiaan di ruang sidang. Meninggal dunia 20 Agustus yang lalu. Ia tutup usianya 88 tahun setelah berjuang melawan kanker pankreas yang dideritanya selama 2 tahun belakangan. Dan ini kemudian mengejutkan dunia. Dia ditulis di dalam satu akun seorang pejabat tinggi, yaitu Gubernur Rhode Island, Dan McKee, yang memerintahkan bendera setempat dikibarkan setengah tiang hingga hari pemakamannya. Apa yang bisa kita ingat dari dia? Tidak jarang Caprio memilih memberikan keringanan denda atau bahkan membebaskan kasus sama sekali, terutama bagi mereka yang datang dengan keterbatasan ekonomi atau menghadap situasi sulit dalam hidup. Salah satu momen yang paling dikenang publik adalah ketika seorang pria berusia 96 tahun harus berurusan dengan hukum karena melanggar batas kecepatan di zona sekolah. Mengapa kau menembus batas itu? Ia pun menjawab hanya dengan sepatah kata, aku hanya ingin mengantarkan anakku yang difabel untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Mendengar cerita itu, Caprio tampak terharu dan menanggapi dengan penuh penghormatan. Ia membebaskan denda tersebut sambil memuji pengabdian sang ayah. Ini viral sekali. Di tempat yang lain, ia sering melibatkan anak-anak dalam proses persidangan, sebuah pendekatan yang jarang dilakukan hakim lain. Dalam satu kesempatan, ia meminta seorang bocah kecil memberi saran atas putusan kasus ibunya yang terkena pelanggaran lalu lintas. Jawaban polos sang anak memancing tawa sekaligus mencairkan suasana. Dalam momen lain, ia mengizinkan seorang gadis berusia 6 tahun menentukan denda parkir sang ibu. Gadis itu dengan bijak memilih jumlah denda yang lebih ringan, lalu memutuskan agar uang sisanya dipakai untuk beli sarapan keluarga besok pagi. Apa yang ingin kami sampaikan ini, fraksi Partai Demokrat, keadilan tidak mengenal batas-batas administratif negara. Rasa keadilan melekat ke seluruh jiwa anak manusia. Oleh karena itu, pimpinan, Partai Demokrat mengharapkan dari 16 calon hakim agung dan calon hakim ad hoc ini, siapapun yang akan terpilih ataupun belum terpilih, inilah catatan untuk mereka, bahwa saudara-saudara tetap membawa rasa takut untuk berbuat salah, rasa malu untuk menyalahgunakan jabatan, dan rasa tanggung jawab yang tak lekang meski kelak tak ada yang mengawasi. Dengan demikian, pimpinan, secara sadar dan penuh tanggung jawab, setelah membaca seluruh dokumen, mengikuti dialog oleh panitia seleksi Komisi Yudisial, dan hasil fit and proper test ini, kami Partai Demokrat menitip pesan lewat sebuah lirik lagu yang hari ini sangat viral, yang dinyanyikan oleh Bara Suara. Liriknya, kita akan tua dan kehilangan pegangan. Ya, kita semua akan menua, jabatan akan selesai, dan palu akan diwariskan. Oleh karena itu, jaga palumu agar ia tak dipakai untuk melukai, tak disalahgunakan untuk membebaskan yang seharusnya dihukum, atau menghukum yang seharusnya dibela.
karena keadilan sekali dijaga dengan tulus akan terus hidup meski hakimnya telah lama pergi. Dengan demikian, fraksi Partai Demokrat memberikan persetujuan untuk calon-calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagai berikut. Pertama, Saudara Suradi SH Esos MH untuk Kamar Pidana. 2. Enid Hasanuddin SH CN MH Kamar Perdata. 3. Dr. Heru Pramono SH MHum Kamar Perdata. 4. Dr. Haja Lailul Arofa MH Kamar Agama. 5. Dr. Anda Haja Muhaya SH MH Kamar Agama. 6. Dr. Hari Sugiarto SH MH Kamar Tata Usaha Negara. 7. Dr. Budi Nugroho SH SE MHum Kamar Tata Usaha Negara khusus perpajakan. 8. Dr. Diana Malemita Ginting AK SH MSI MH Kamar Tata Usaha Negara khusus perpajakan. 9. Dr. Agustinus Purnomo Hadi SH MH Kamar Militer. 10. Dr. Muhammad Puguh Haryogi SH SPN MH Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikianlah pandangan fraksi Partai Demokrat DPR RI kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya dalam semangat kita mewujudkan ikhtiar kita Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan seraya memberikan catatan singkatan hakim sebagai doa dan harapan. Hakim adalah hamba yang adil karena ia mulia. Jakarta, terima kasih tepuk tangannya. Jakarta, 16 September 2025, pimpinan fraksi Partai Demokrat DPR RI. Ketua, Dr. H. Edi Baskoro Yudhoyono MSC, nomor anggota A561 ditandatangani. Sekretaris, Insinyur H. Marwan Cikasan MM, nomor anggota A546 ditandatangani. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih. Jadi semua poksi ya sudah membacakan sikapnya dan saya mengkonfirmasi